Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih dan salihah? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran sebagaimana biasa bersama Bapak Paan Jama'ani. Kita telah memasuki tema ketiga pada subtema yang terakhir, yaitu subtema 3. Di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang pembelajaran 1 dan 2. Kali ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran 2 dan 3. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan sesuatu yang baik-baik. Kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita simak baik-baik pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang kegiatan ekspor dan impor. Tahukah kamu, salah satu barang yang diimpor adalah komponen listrik. Maka pada kesempatan hari ini kita akan mengulas kembali tentang membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Ada yang masih ingat apa saja komponen-komponen listrik? Ya, komponen-komponen listrik itu terdiri dari saklar, kabel, lampu, baterai, di mana masing-masing fungsinya adalah saklar sebagai pemutus dan penyambung arus listrik. Kabel adalah media penyalur arus listrik. Lalu lampu merupakan benda yang dialiri listrik. Dan baterai adalah sumber energi listriknya. Nah, kalian harus ingat baik-baik komponen-komponen listrik tersebut. Lalu, ada yang masih ingatkah perbedaan rangkaian seri dan paralel? Mari kita ulas kembali. Dari sisi pengertian, rangkaian seri adalah rangkaian yang dipasang berderet tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel ini dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang. Kelebihan dari rangkaian seri ini membutuhkan hanya sedikit komponen, hingga biaya yang dibutuhkan juga sedikit. Sedangkan kelebihan dari rangkaian paralel adalah jika salah satu aliran diputus, maka tidak berdampak pada arus listrik lainnya, sehingga lampu juga menyala lebih terang. Kemudian dari sisi kekurangan, pada rangkaian listrik ini, jika ada aliran yang putus, maka akan berdampak pada aliran listrik yang lainnya. Dan lampu juga menyala lebih redup. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel ini tentunya membutuhkan banyak komponen, sehingga biaya yang dibutuhkan besar. Nah, inilah perbedaan rangkaian seri dan paralel. Jika tadi perbedaannya, maka sekarang kita akan membahas persamaan rangkaian seri dan paralel. Yaitu daya dan arus listrik memiliki kesamaan pada sumber tegangan listrik. Daya listrik yang digunakan juga sama besar. Kemudian memiliki kesamaan hambatan. Dan terakhir, kedua jenis rangkaian ini dapat digunakan secara bersamaan. Nah, itulah perbedaan dan juga persamaan dari rangkaian seri dan paralel. Setelah kita mengetahui perbedaan dan persamaannya, kali ini kita juga akan membahas tentang penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel. Tentunya kita banyak menjumpai rangkaian listrik paralel ini, itu pada rumah, sekolah, atau mungkin di tempat umum lainnya. Sedangkan rangkaian seri bisa kita jumpai pada lampu senter.
Selain itu, rangkaian seri juga bisa kita dapat temukan, yaitu pada lampu lalu lintas. Nah, itulah penggunaan rangkaian listrik seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Dari sekian banyaknya penemuan yang ada di dunia ini, yang mungkin memudahkan kita untuk beraktivitas, maka kita juga perlu menjaganya dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, kita akan kembali memperkuat kembali materi tentang tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Kira-kira ada yang masih ingat nggak ya? Apa itu hak dan kewajiban? Ya, hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak ia lahir. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karenanya, seseorang jika ingin mendapat haknya, maka harus menjalankan kewajibannya dengan baik. Dan antara hak dan kewajiban ini harus seimbang. Lalu apa saja ya contoh bentuk tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan? Pertama, ada tanggung jawab di rumah. Kita sebagai seorang anak tentunya berhak untuk mendapatkan rumah yang bersih atau kamar yang nyaman dan rapi. Maka kita juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di rumah. Salah satunya adalah kita juga berkewajiban untuk membantu setiap pekerjaan rumah. Bisa dengan menyapu halaman, kamar, atau mungkin ruang keluarga. Kemudian tanggung jawab di masyarakat. Kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, tentunya berhak untuk mendapatkan lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram. Maka kita juga bertanggung jawab terhadap kenyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan kita melakukan kewajiban diantaranya ikut gotong royong atau kerja bakti, atau maupun kita mengikuti yang namanya ronda malam. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab di sekolah. Kita sebagai seorang pelajar tentunya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dan kita juga berhak untuk memperoleh nilai yang baik. Maka bentuk tanggung jawab kita adalah dengan kita belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita juga senantiasa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban kita diantaranya belajar, sedikit main, kemudian ketika ujian tidak mencontek. Nah, itulah bentuk tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang senantiasa melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Untuk menambah dan menguatkan pemahaman kita akan materi, setelah kalian menyimak video tersebut, kalian silakan untuk mengerjakan kuis yang telah Bapak berikan di Google Classroom. Setelah itu hasilnya kalian upload di Google Classroom masing-masing. Jika ada pertanyaan atau jika ada yang masih bingung dan sebagainya, silahkan bisa kalian tanyakan langsung ke Bapak. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.